Pak Kataita, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Anda yang sudah request video ini. Masih ingat tidak Pak Kataita? Waktu kita kecil, setiap akhir pekan Anda pergi ke rental VCD, masuk ke ruangan sempit di mana raknya penuh dengan sampul film, dan kita harus rebutan supaya tidak kehabisan kaset yang lagi hit saat itu. Nah, di masa itu Pak Kataita, pahlawan laga bukanlah efek komputer atau kostum serba canggih. Mereka nyata, berkeringat, dan setiap tendangan terasa seperti badai yang keluar dari layar TV tabung kita. Dan dari semua nama besar di era itu, ada satu pria yang cukup menonjol. Seorang pria Belgia dengan otot lentur, sepakan akrobatik, dan tatapan tajam yang membuat kita terpaku. Jean-Claude Van Damme? Ja. Ya, Jean-Claude Van Damme. Otot berkilau, tatapan tajam, sepakan di udara yang membuat kita semua pengen jadi jagoan seperti dia saat itu. Betul? Kadang kasetnya macet pas adegan paling seru. Subtitle ngawur, tapi itu tidak pernah menghentikan kita buat mengaguminya. Hari ini Pak Kataita, kita akan bernostalgia bersama, mengenang kembali masa itu bersama 7 film legendaris dari Jean-Claude Van Damme menurut Makateta Channel. Film yang dulu bisa membuat ruang tamu kita berubah menjadi arena komite. Oh ya Pak Kataita, pastikan ditonton sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan video-video kami seperti ini selanjutnya. Karena bagi kita, kenangan adalah jurus terkuat yang tak akan pernah pudar. Let's go! Pak Kataita, mari kita mulai dari film yang memperkenalkan Van Damme ke dunia, Bloodsport. Pak Kataita, sebelum ada UFC, sebelum MMA jadi tontonan global, ada satu turnamen legendaris yang hanya diketahui lewat bisik-bisik, Kumite. Dan di sanalah Frank Dux yang diperankan oleh Jean-Claude Van Damme membuktikan bahwa kehormatan dan janji bisa mengalahkan rasa takut dan rasa sakit. Dux adalah prajurit yang membelot demi menepati janjinya kepada mentornya, ikut Kumite dan membawa nama baik perguruan. Tapi Kumite bukan turnamen biasa Pak Kataita. Diadakan secara ilegal di Hong Kong, dihadiri petarung dari seluruh dunia, dan hanya punya satu aturan: siapa yang kalah bisa mati. Dan lawan terberatnya, Chong Li, petarung brutal, dingin, dan tak punya rasa belas kasihan. Sepanjang film, kita dibawa menyusuri perjalanan fisik dan spiritual Dux. Dari latihan keras ala ninja, momen persahabatan yang tulus dengan Ray Jackson, hingga duel klimaks yang saat itu membuat kita semua berdebar-debar. Dan siapa yang bisa lupa saat Van Damme buta di ring, berteriak, menahan sakit, lalu dengan kekuatan hati menutup matanya dan mengandalkan insting. Itu bukan cuma adegan laga, tapi simbol dari fokus dan keyakinan. Film ini bukanlah film yang rumit Pak Kataita, tapi justru dari kesederhanaannya kita menemukan kekuatan. Musiknya nempel di kepala, split kicknya legendaris, dan Jean-Claude Van Damme
dia tidak sekedar bertarung, dia menari dalam duel. Film ini adalah asal mula, pondasi, sebuah perkenalan bahwa Van Damme bukan main-main. Dan buat kita yang tumbuh di era VCD dan VHS saat itu, Bloodsport adalah darah pertama yang menyala dalam jiwa para pecinta laga. Pak Kataita, apa jadinya kalau rasa sakit bukan hanya menghantam tubuh, tapi juga menghancurkan harga diri? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Di Kickboxer, Jean-Claude Van Damme bukan sekedar petarung. Dia adalah saudara, dan di balik setiap pukulan yang ia terima adalah luka batin yang jauh lebih dalam. Still I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Kurt Sloan, tokoh yang diperankan Van Damme, menyaksikan kakaknya, juara kickboxing Amerika Serikat, dihancurkan oleh petarung kejam dari Thailand bernama Tong Po. Di ring, Eric Sloan bukan hanya kalah, dia dilumpuhkan seumur hidup, dan dari situlah dendam mulai membara. But I just like Kurt tak punya cukup ilmu untuk balas dendam, tapi di pedalaman Thailand, dia menemukan sosok guru yang legendaris bernama Sian Chow. go, go, go. Pelatihnya brutal, menendang pohon sampai tulangnya nyaris patah, mengangkat beban dari air, hingga berdansa dalam keadaan mabuk di bar yang tanpa disangka memicu perkelahian legendaris. Tapi semua itu bukan demi pamer kekuatan, melainkan untuk mengerti makna kendali. Kurt belajar banyak bahwa bertarung bukanlah soal amarah, tapi tentang harmoni antara jiwa dan tubuh. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when Dan akhirnya, saat Kurt masuk ke ring, kita tahu ini bukan duel biasa. Ini adalah pengorbanan, harga diri, dan cinta seorang adik kepada kakaknya. Adegan demi adegan berjalan seperti simfoni kekerasan yang indah, ditutup dengan split kick penuh kemarahan dan keadilan. Pak Kataita, pernahkah Anda merasa bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan berkelahi? Di Lionheart, Jean-Claude Van Damme tampil bukan sebagai pahlawan super, tapi sebagai manusia biasa yang terpaksa memilih jalan kekerasan demi orang-orang yang dia cintai. Di sini, dia bernama Lion Gaucher, seorang legiun asing Prancis yang kabur dari barak militer setelah mendapat kabar bahwa kakaknya disiksa sampai tewas di jalanan Los Angeles. Ia tiba di Amerika hanya dengan tekad dan tubuh yang siap hancur. Tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, hanya satu tujuan: membantu istri dan anak dari mendiang kakaknya. Tapi dunia tidak memberinya jalan yang mudah, Pak Kataita. Leong lalu masuk ke dunia pertarungan bawah tanah, dimulai dari jalanan, parkiran mobil, sampai kolam renang mewah di rumah-rumah konglomerat. Taruhannya, nyawa, dan hadiahnya, uang untuk keluarga kakaknya. Disinilah kita melihat sisi dari Van Damme yang berbeda. Dia bukan hanya petarung, tapi pelindung,
bukan hanya menendang dan meninju, tapi juga memeluk keponakannya dengan penuh kasih, walaupun dari kejauhan. Dan setiap duel di film ini bukan tentang ego, tapi tentang bertahan hidup, tentang bertarung karena tak ada pilihan lain. Pak Kateta, bagaimana jadinya jika Van Damme bertarung melawan Van Damme? Di Double Impact, Jean-Claude Van Damme memainkan dua karakter sekaligus, Chad dan Alex, dua saudara kembar yang terpisah sejak bayi karena tragedi berdarah di Hong Kong. Orang tua mereka dibunuh secara brutal oleh sindikat kriminal dan mereka dibesarkan di dunia yang sangat berbeda. Chad tumbuh di California, berambut rapi, berotot lentur dan penuh gaya. Sementara Alex besar di jalanan keras di Hong Kong, kasar dan tak percaya siapapun. Keduanya dipertemukan kembali saat dewasa oleh sosok yang dulu menyelamatkan mereka. Misinya sederhana tapi berat, membalaskan dendam atas pembantaian keluarga mereka dan merebut kembali warisan yang telah dicuri, sebuah pelabuhan strategis yang kini dikuasai oleh mafia brutal. Tapi Pak Kateta, bukan hanya mafia yang jadi masalah, ego mereka juga. Chad yang flamboyan dan Alex yang penuh amarah saling mencurigai. Salah satu adegan yang ikonik adalah saat mereka bertengkar satu sama lain di dalam kapal. Van Damme melawan Van Damme dengan koreografi yang mengecoh, dengan editing yang cerdas pada masa itu. Film ini penuh ledakan, sepakan, dan tawa getir. Dan melihat dua Van Damme berdampingan dan saling beradu pukulan adalah sama saja merupakan mimpi basah bagi para penggemar aksi era 90-an pada saat itu. Tidak peduli betapa mustahil ceritanya, kita tetap terpaku karena hati film ini tetap tentang keluarga, kehormatan, dan balas dendam. Double Impact juga membuktikan satu hal penting, bahwa Van Damme tidak hanya bisa bertarung, tapi bisa memerankan dua sisi manusia yang sangat bertolak belakang dan tetap karismatik di kedua perannya. Pak Kateta, bayangkan sebuah dunia di mana tentara yang gugur di medan perang bisa dibangkitkan kembali tanpa ingatan, tanpa emosi, dan tanpa rasa takut. Itulah konsep gila dan brilian dalam film Universal Soldier, film yang membawa Jean-Claude Van Damme ke ranah sci-fi action. Dia memerankan Luc Devereaux, seorang prajurit Amerika yang tewas dalam perang di Vietnam, tapi tubuhnya diambil, dimasukkan ke dalam program rahasia militer, dan dihidupkan kembali sebagai mesin pembunuh tanpa jiwa, Unisol. Luke tak sendiri, musuh lamanya, Andrew Scott, yang diperankan oleh Dolph Lundgren, juga dihidupkan kembali, dan konflik lama mereka yang belum selesai di medan perang kembali menyala, tapi kali ini dengan tubuh yang tidak bisa mati, berkekuatan super, dan amarah yang jauh lebih dingin. Dan yang membuat film ini luar biasa Pak Kateta, bukan hanya ledakan dan aksi kejar-kejaran, tapi momen-momen ketika Luke mulai ingat siapa dirinya. Kilasan memori, rasa sakit, rasa takut,
dan rasa kemanusiaan yang perlahan mulai muncul kembali. Adegan yang paling membekas saat Luke yang mulai kehilangan kendali duduk di restoran dan tiba-tiba memakan berpuluh-puluh piring makanan, bingung, ketakutan, dan lapar seperti anak kecil. Kita lihat Van Damme bukan sebagai petarung, tapi sebagai manusia yang kembali belajar menjadi manusia. Dan ketika akhirnya duel antara Luke dan Andrew pecah di sebuah peternakan, hujan turun, otot bertabrakan, tulang patah terdengar jelas. Kita tahu itu, ini bukan sekedar aksi. Ini adalah pertarungan antara dua masa lalu, dua ideologi, dan dua jiwa yang tidak pernah benar-benar mati. Universal Soldier adalah eksperimen yang sukses, menggabungkan laga keras dengan elemen fiksi ilmiah yang sangat menyentuh. Dan buat kita Pakateta, ini adalah kenangan tentang era di mana ide liar bisa jadi tontonan epik asalkan dieksekusi dengan otot, keringat, dan ekspresi tajam Jean-Claude Van Damme. Pakateta, apa jadinya kalau manusia dijadikan target bukan karena dia musuh, tapi hanya karena dia miskin? Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. Itulah premis gila dari film Hard Target, film Amerika pertama garapan sutradara legendaris John Woo. Dan untuk proyek sepenting ini, mereka memilih Jean-Claude Van Damme sebagai pemeran utama. Pilihan yang sangat tepat. Van Damme di sini berperan sebagai Chance Bodrux, seorang mantan marinir yang berambut gondrong dari New Orleans, yang hidup seadanya dan cuma ingin bekerja. Tapi semua berubah saat seorang wanita kaya mencarinya, meminta bantuannya untuk menyelidiki hilangnya ayahnya. Ternyata di balik kota yang penuh jazz dan voodoo ini ada permainan mematikan. Orang kaya membayar mahal untuk berburu manusia, para tunawisma veteran perang yang tak akan dicari siapapun jika dia hilang. Sadis, dingin, dan mengerikan. Yeah, it does. Look, I really need you to help me find someone. Van Damme atau Chance tanpa sengaja menjadi bagian dari permainan itu, tapi bukan sebagai pemburu, melainkan sebagai buruan. Tapi yang mereka buru bukan orang sembarangan. Van Damme membawa semua yang ia punya di film ini: kuda liar, motor terbang, tembakan dua tangan ala sutradara John Woo, dan tentu saja split kick maut yang dilempar dari atas kuda. Chance Bodrux bukan pahlawan super. Ia hanya pria biasa yang tidak bisa diam saat orang yang tidak berdosa diperlakukan seperti hewan. Dan untuk kita Pakateta, Hard Target adalah film yang kita tonton sambil membuka mulut karena visualnya gila, aksinya keren, dan Van Damme tampil seperti koboi dari neraka. Film ini adalah gabungan yang sempurna antara Hollywood dan Hong Kong. Dan Van Damme, ia membuktikan bahwa di tengah peluru dan api, insting bertahan hidup adalah senjata yang paling mematikan. Pakateta, apa jadinya kalau satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan ribuan nyawa adalah seorang petugas pemadam kebakaran? Sudden Death adalah film aksi tahun 1995 yang mempertemukan kita dengan Jean-Claude Van Damme dalam peran yang lebih manusiawi. Tapi
tetap penuh adrenalin. Dia bukan tentara, bukan juga agen rahasia. Dia hanya seorang ayah yang kebetulan ada di tempat yang salah dan pada waktu yang sangat berbahaya. Van Damme berperan sebagai Darren McCord, mantan pemadam kebakaran yang sekarang bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah stadion. Saat pertandingan final hoki berlangsung dengan penuh sorak-sorai, di balik layar, sekelompok teroris menyusup ke dalam stadion dan menyandra wakil presiden Amerika Serikat. Dan bukan cuman itu, mereka juga menyembunyikan bom di seluruh gedung. Waktu terus berjalan, penonton bersorak, dan jika 1 detik saja terlambat, stadion akan berubah menjadi lautan api. Darren McCord tidak mempunyai senjata, tak punya pasukan. Yang dia punya hanyalah keberanian, pengalaman di lapangan, dan tentu saja tubuh seorang Van Damme yang siap melompat ke api. Aksi di film ini benar-benar gila, dari pertarungan brutal di dapur stadion sampai duel yang tak terlupakan dengan maskot raksasa di dapur beku. Ya, Anda tidak salah dengar Pak Kataita. Van Damme bertarung melawan maskot hoki dengan kostum ayam sambil dilempar panci dan es krim. Tapi di balik semua kegilaan itu, Sudden Death punya satu kekuatan utama. Taruhannya terasa nyata. Karena ini bukan soal menyelamatkan dunia, tapi menyelamatkan anaknya sendiri. Nah, Pak Kataita, 7 film, 7 peran, dan 7 potret dari satu legenda, Jean-Claude Van Damme. Dari ring bawah tanah komite, lorong kelam pertarungan jalanan, sampai stadion berisi bom dan kebohongan, Van Damme tidak pernah hanya sekedar menendang. Ia membawa kita pada kisah tentang kehormatan, dendam, cinta keluarga, dan keberanian untuk bangkit saat semua orang sudah menyerah. Terima kasih sudah ikut perjalanan ini. Kalau Anda suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan di video-video yang penuh nostalgia berikutnya. Sampai jumpa di cerita legendaris selanjutnya. Karena sekali lagi, kenangan adalah jurus terkuat kita.